Satu, dua, tiga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblatul ummati aman wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Hari ini kita kembali mengingatkan pertemuan. Materi di depan kita sudah ada. Mereka akan menyampaikan materinya dengan sebaik-baiknya. Kita harapkan mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya juga. Kita beri waktu 5 menit. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblatil ummati aman wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Baik, pada hari ini bertepatan pada tanggal 11 Oktober 2023, kami akan mempresentasikan makalah kami mengenai teknologi dan pembelajaran siswa. Saya Ania Dari selaku moderator, dan di samping saya ada rekan saya Nur Fadila sebagai pemateri. Baik, langsung saja kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Pengertian teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran itu adalah usaha sistematis dalam merancang, kemudian melaksanakan, lalu mengevaluasi keseluruhan proses belajar untuk mencapai suatu tujuan dalam pembelajaran. Penerapan teknologi pembelajaran akan membawa perubahan besar yang dapat berpengaruh terhadap administrasi dan fasilitasi sekolah, metode pembelajaran, serta peranan guru dan siswa. Agar teknologi pembelajaran dapat dimanfaatkan secara optimal, maka diperlukan suatu profesi baru yang berperan dalam pengelolaan dan penyusunan desain, implementasi, dan evaluasi program pendidikan secara penuh. Teknologi sendiri merupakan bagian integral dalam setiap budaya. Semakin maju suatu budaya, maka akan semakin banyak dan semakin canggih teknologi yang digunakan. Namun meskipun demikian, masih banyak di antara kita yang tidak menyadari hal tersebut. Teknologi diterapkan di semua bidang kehidupan, di antaranya bidang pendidikan. Teknologi pendidikan beroperasi dalam seluruh bidang pendidikan secara integratif, yaitu secara rasional, berkembang, dan terjalin dalam berbagai bidang kehidupan. Fungsi teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama, berfungsi sebagai alat bantu bagi pengguna atau siswa untuk membantu jalannya proses pembelajaran. Yang kedua, berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Lalu, manfaat teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama, sebagai sarana untuk menambah informasi. Yang kedua, untuk bermanfaat meningkatkan kemampuan belajar. Lalu yang ketiga, memudahkan akses belajar. Yang keempat, meningkatkan minat belajar. Teknologi pembelajaran dan media. Teknologi pembelajaran dan media adalah elemen penting di dalam pendidikan. Teknologi pembelajaran itu meliputi penggunaan perangkat lunak, platform daring, simulasi, perangkat mobile, perangkat keras, dan alat digital untuk meningkatkan proses pembelajaran. Sedangkan media itu meliputi berbagai jenis alat visual seperti audio, buku, video pembelajaran, presentasi, gambar, dan berbagai bentuk materi visual. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahma. Saya ingin bertanya, peran guru dalam mengelola dan memandu penggunaan teknologi dalam pembelajaran sangat penting. Nah, aspek kunci dari peran mereka itu apa saja? Peran guru dalam mengolah dan memandu penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu apa saja sih aspek kuncinya? Nah, jadi aspeknya itu yang pertama, mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum. Nah, jadi guru itu harus merencanakan pembelajaran dengan cara
mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum secara efektif, sehingga teknologi itu menjadi alat yang mendukung tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, memilih sumber daya teknologi. Nah, jadi guru ini harus memilih dan menyediakan sumber daya teknologi yang sesuai tujuan pembelajaran seperti aplikasi. Yang ketiga itu ada pelatihan dan dukungan. Lalu yang keempat ada memfasilitasi diskusi dan kolaborasi. Yang kelima ada evaluasi hasil pembelajaran. Yang keenam ada menyediakan umpan balik. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Payung. Pertanyaan saya itu bagaimana teknologi memfasilitasi pembelajaran jarak jauh? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Lutfia. Pertanyaannya, bagaimana teknologi dapat memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan online? Yang pertama, teknologi bisa memfasilitasi pembelajaran jarak jauh melalui cara yang pertama, melalui akses internet. Karena teknologi memungkinkan siswa untuk terhubung dengan instruktur dan sumber daya pendidikan melalui internet tersebut. Yang kedua, platform e-learning. Platform seperti e-learning management system menyediakan tempat untuk mengunggah materi. Yang ketiga, video konferensi. Karena teknologi video konferensi itu memungkinkan guru dan siswa untuk bisa berinteraksi secara real time, sehingga guru dapat memberikan kuliah maupun menjawab pertanyaan dan berkomunikasi secara langsung. Lalu yang keempat, memberikan pembelajaran digital seperti contohnya e-book atau video pembelajaran dan sumber daya digital lainnya yang bisa diakses oleh siswa untuk memahami materi pembelajaran dengan lebih interaktif. Lalu yang kelima, bisa melalui cara diskusi online, melalui forum atau platform diskusi yang bisa memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi dan berbagi pemikiran dengan sesama. Lalu yang keenam, dengan cara evaluasi online. Di situ siswa dapat mengikuti ujian dan tes secara online dan hasilnya itu nanti bisa dinilai dengan cepat. Lalu yang ketujuh, melalui cara rekaman pembelajaran. Lalu yang kedelapan, melalui cara penggunaan aplikasi edukasi. Yang kesembilan, pembelajaran berbasis game. Lalu yang kesepuluh, keterlibatan orang tua. Itulah presentasi kami hari ini. Saya tutup. Nasrul minallahi wa fathul qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.